Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Winarti dengan NIM F12125200072. Di sini saya akan membacakan cerita Timun Mas dan Buto Ijo. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni. Ia hidup sebatang kara dan bekerja sebagai petani. Setiap hari, ia berdoa agar dikaruniai seorang anak untuk menemaninya di masa tua. Suatu malam, muncullah raksasa bernama Buto Ijo yang menawarkan seorang anak. Tetapi dengan syarat, anak itu harus diserahkan kembali saat berusia 16 tahun. Mbok Sirni yang sangat ingin memiliki anak, akhirnya menyetujui perjanjian itu. Keesokan harinya, ia menemukan sebuah mentimun berwarna keemasan. Saat dibuka, di dalamnya terdapat seorang bayi cantik yang ia beri nama Timun Mas. Paragraf kedua, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat baik, cantik dan rajin. Rambutnya hitam, panjang berkilau, kulitnya halus, dan matanya bersinar penuh semangat. Setiap pagi ia membantu ibunya di ladang, menanam padi, dan memberi makan ternak. Senyumnya yang sangat lembut membuat siapapun yang melihatnya merasa tentram. Meskipun hidup sederhana, di rumah mereka selalu dipenuhi kehangatan dan kasih sayang. Paragraf 3, suatu malam Mbok Sirni bermimpi bahwa ia harus pergi ke hutan untuk menemui seorang petapa. Keesokan harinya, ia mengikuti petunjuk itu dan benar-benar bertemu seorang petapa tua. Petapa itu memberikan 3 benda yang masing-masing memiliki kekuatan ajaib, yaitu biji mentimun, jarum, dan terasi. Ia menjelaskan bahwa benda-benda tersebut akan menolong Timun Mas jika suatu hari Buto Ijo datang menagih janjinya. Dengan penuh rasa syukur, Mbok Sirni membawa pulang ketiga benda itu untuk melindungi anak kesayangannya. Paragraf 4, ketika Buto Ijo datang menagih janjinya, Timun Mas segera melarikan diri sambil membawa benda-benda pemberian petapa. Ia melempar biji mentimun hingga tumbuh menjadi ladang lebat, lalu melempar jarum yang berubah menjadi hutan berduri, dan terakhir melempar terasi yang berubah menjadi lautan lumpur dalam. Semua usaha itu menunjukkan bahwa kecerdikan dan keberanian mampu mengalahkan kekuatan yang besar sekalipun. Paragraf 5, kisah Timun Mas dan Buto Ijo menjadi berharga bahwa keberanian, kecerdikan, dan doa mampu mengalahkan kekuatan jahat. Cerita ini juga mengajar agar manusia berhati-hati dalam membuat perjanjian dan selalu percaya pada kebaikan. Baik, saya akan membacakan keterangan dari paragraf tersebut. Pada paragraf pertama, termasuk paragraf narasi karena menceritakan asal-usul Timun Mas. Pola paragrafnya yaitu pola kronologis dan deduktif. Pada paragraf kedua, termasuk paragraf deskripsi karena menggambarkan sifat dan penampilan Timun Mas. Pola paragraf kedua yaitu pola induktif. Paragraf ketiga termasuk paragraf ekspositoris karena menjelaskan benda ajaib pemberian petapa. Pola paragraf ketiga yaitu paragraf kronologis. Paragraf keempat termasuk paragraf argumentatif karena menyampaikan pendapat bahwa kecerdikan mengalahkan kekuatan. Paragraf kelima termasuk paragraf persuasif karena mengajak pembaca meneladani sikap baik. Berikut syarat keutuhan tiap paragraf. Paragraf pertama memiliki syarat kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Pada kesatuan, semua kalimat menceritakan asal-usul Timun Mas. Kepaduan, antara kalimat saling berhubungan secara waktu atau kronologis. Kelengkapan memuat tokoh, latar, dan peristiwa awal. Pada paragraf kedua, terdapat syarat keutuhan, kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan, semua kalimat menggambarkan sifat fisik Timun Mas. Kepaduan, kalimat saling berhubungan dengan penjelasan rinci dan kalimat utama. Kelengkapan, gambar fisik, perilaku, dan suasana hati disertakan. Paragraf ketiga, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan, semua kalimat menjelaskan isi mimpi dan fungsi benda ajaib. Kepaduan, kalimat tersebut logis dan sebab mimpi akibat mendapatkan benda ajaib. Kelengkapan, penjelasan tentang siapa, apa, dan untuk apa sudah ada. Paragraf keempat, syarat keutuhannya yaitu kesatuan. Semua kalimat mendukung gagasan bahwa kecerdikan dan lebih kuat dari kekerasan. Kepaduan, peristiwa beruntutan dan berpuncak pada kesimpulan yang logis. Kelengkapan disertai contoh dan bukti peristiwa. Paragraf kelima yaitu kesatuan, semua kalimat mendukung ajakan berbuat baik. Kepaduan, gagasan utama di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Kelengkapan, ada ajakan, alasan, dan penegasan nilai moral. Mungkin itu saja yang dapat saya
sampaikan. Terima kasih.